Selamat sore Ibu, terdengar jelas Ibu. Oke, silakan di-on-kan semua kameranya. Sudah disiapkan ya presentasinya ya. Ini kelas, ini kelas apa ya? Kelas A Bu. Kelas A ya. Oke, kelas A. Silakan kelompok 4 ya yang presentasi. Silakan bisa mulai di share screen untuk kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang share screen? Kelompok 4 ada nggak ya? Ya. Ada Ibu, sebentar. Hmm. Kelompok 4 ini yang Arya Adi nih ya. Iya Ibu. Kelompok lain minta tolong di ya. Jadi nanti kalau misalnya saya untuk share screen, ini kelompok 4 yang akan share screen siapa? Izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Asik. Oke. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ini apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, bisa dimulai kelompok 4. Silakan. Silakan, bisa dimulai kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai analisis gugus fungsi spektra IR senyawa obat X. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami.
Kan saya geser ya. Yang pertama ada Arya Adiputra Oke, dengan sebentar Mbak Asiba. 1,1. Saya aja yang manggil ya. Arya, Adi ada? Enggak ada. Ada Ibu. Asiba ada ya. Asiba yang saya screen ya. Asmita ada? Asmita? Asmita ada? Asmita Aulia? Ada Ibu. Oke, Ada Aulia. Ibu. Ayuda Putri? Ada Ibu. Balkis? Ada Ibu. Ada Cynthia Faradina? Ibu. Ada Ibu. Davina? Ada Ibu. Ada ya. Dea Cika? Ada. Oke. Oke, silakan Mbak bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada definisi. Spektrofotometri IR adalah salah satu teknis analisis yang penting dalam penentuan struktur senyawa organik. Spektrum IR memberi gambaran mengenai gugus-gugus fungsi yang terdapat dalam sebuah molekul. Oke, langsung ke spektranya aja Mbak. Di sini ada gambar spektrofotometri. Yang pertama ada tahap 1. Adakah gugus karbonil di antara 1820 hingga 1660 cm STR? Di sini kelompok kami sudah mencari dan jawabannya ada pada rentang 1600 hingga 1700 cm. Ini, Bu. Selanjutnya ada tahap 2. Baik, saya lanjutkan. Pada tahap 2, ditemukan selada asam OH 3400 sampai 2400 tidak ada asam karena pada rentan 3400 sampai 2400 tidak ditemukan bentuk serapan yang simetris dan intensitasnya kuat. Yang kedua, ada NH karena di daerah sekitar 3300 terbentuk serapan agak melebar dan intensitasnya medium. Yang ketiga, ada ester karena di daerah 1000 sampai 1300 terdapat serapan. Yang keempat, tidak ada anhidrida karena tidak ditemukan dua serapan dekat 1700 sampai 1650 karena intensitasnya lemah, berada pada persen transmitan 82%. Yang keenam, bukan keton karena ditemukan amida NH dan ester CO.
Selanjutnya tahap 3. Yang pertama ada alkohol fenol karena ditemukan serapan OH pada daerah 3.400 sampai 3.300 dengan intensitas kuat atau persen transmitannya 31%. Serapan CO pada daerah 1.200 sampai 1.300 dengan intensitas kuat atau persen transmitannya 21%. Yang kedua, tidak ada amina karena pada daerah sekitar 3.400 tidak ada serapan. Dan yang ketiga, tidak ada ether karena ditemukannya serapan OH pada daerah 3.400 sampai 3.300. Kemudian tahap 4, ikatan erat atau cincin aromatik. Pada spektrum ada CC dekat 1650 cm. Kemudian ada aromatik di rentang 1600 cm. Kemudian ada CH aromatik dan vinil sebelah kiri di rentang 3000 cm atau 3100 sampai 3210. Selanjutnya pada tahap 5, yang pertama tidak ada C rangkap 3N karena pada daerah dekat 2.250 tidak ditemukan serapan dengan intensitas medium dan bentuk lancip. Yang kedua, tidak ada C rangkap 3C karena pada daerah dekat 2.150 tidak ditemukan serapan dengan intensitas lemah dan bentuk lancip. Yang ketiga, ada rangkap 3CH dekat 3.300 karena pada daerah 3.310 ditemukan serapan dengan intensitasnya persen transmitannya 31. Selanjutnya tahap 6, gugus nitrodatus 1.530 cm, 1.390 hingga 1.300 cm. Ada pada 1.050 1.310. Yang kedua, serapan utama di daerah C sampai H dekat 3.000 cm. Dan yang ketiga, spektrum sangat sederhana. Serapan lainnya hanya di dekat 1.460 dan 1.375 cm. Bukan gugus hidrokarbon karena ditemukan gugus pada tahap sebelumnya. Untuk kesimpulannya, gugus fungsi suatu senyawa dapat ditentukan dengan cara melihat spektrum IR yang didapat pada range lebih dari 1.500 cm, sedangkan untuk menentukan ikatan apa saja yang ada daerah sidik jari kurang dari 1.500 cm, maka perlu dilakukan dengan bantuan instrumen lain karena kompleksnya spektrum pada daerah ini. Pada spektrum IR yang telah
Di analisa terdapat beberapa gugus yang dapat diduga, yaitu gugus fungsi parasetamol, karena terdapat gugus karbonil, amida, keton, OH alkohol, CC, sinsin aromatik, dan gugus nitro. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf Ibu, ini apakah ada sesi tanya jawab ya? Iya, oke. Ini yang spektranya sama adalah kelompok satu ya. Kelompok satu, silahkan jika ada yang berbeda dari kelompok 4 dikonfirmasi. Kelompok satu, kelompok satu ada kelompok satu ada. Ada, Ibu. Mm-mm. Silakan jika ada yang ingin dikonfirmasi. Kelompok 4 minta tolong di-scroll ke halaman judul, Mbak. Di halaman judul paling awal. Ini kelompok satu atau kelompok 4 ya? Kelompok 4 Ibu, cuma ini lupa diganti. Mohon maaf. Oh, copy paste. Adelia Tirta mana Adelia? Hadir, Ibu. Ada yang ditanyakan? Dikonfirmasi? Sebentar, Ibu, masih dicocokkan. Ada Coba sih, perbedaan kelompok satu Ibu di share screen sih. di Oh, di tahap mana? kedua. Tahap kedua. Ini yang diupload di Google Drive memang cuma 6 slide ya? Kelompok satu. Iya Ibu. Hanya 6 slide memang ya? Coba sih kelompok satu di share screen dulu. Kelompok satu. Langkah pertama yang dilakukan apa? Mencari gugus karbonil. Oke, silakan ditunjukkan mana gugus karbonil, apakah ada atau tidak. Di slide Anda ini loh. Slide ketiga. Hah? Ada atau tidak gugus karbonilnya? Ada Bu. Yang mana? Kerjakan cuma 6 slide toh, ya gimana toh?
Coba tunjukkan. Duh. Oke, mohon maaf saya keluar ya ini tadi ya. Oke, kelompok satu ada gugus karbonil. Ada Ibu, Ada yang mana? di warna biru di rentang 1820 sampai 1660. Oke, ada karbonil. Tahap kedua yang dilakukan apa? Setelah mencari karbonil, Mencari CO. Iya, mencari apa? CO? iya. Asam, Mencari CO. Hmm? Mencari apa? Mencari asam, Bu. OH asam. Ada nggak di PPT-mu ini? Tahap kedua mencari OH asam gitu ada nggak? Kita langsung jadi satu, Bu. Oke, ya wes. Cari OH asam. OH asamnya ada? Tidak ada, Bu. Kenapa tidak ada? Kemarin arahannya gimana? Di bagian OH asam itu rentan Hmm. 3.400 sampai 2.400 itu tidak ada yang board atau melebar. Oke, jadi OH-nya nggak ada.
Oke, oh asamnya nggak ada. Terus? Di NH amina juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sekitar 3.400 cm itu tidak ada medium. Medium itu intensitasnya itu 35 sampai 75%. Oke. Terus? Di ester Jadi juga CO ester juga tidak ada. Karena rentan 1.300 sampai 100 itu masuk sidik jari. oke, esternya memang tidak ada ya. Terus? Di anhidrida juga tidak Hmm, ada. Kenapa tidak ada? Di anhidrida kenapa tidak ada? Karena di dua serapan dekat 1.810 dan 1.760 itu tidak ada. Mm-mm. Di Terus? aldehida, CH-aldehida itu juga tidak Mm-mm. ada karena dua puncak dekat 2850 dan 2750 itu tidak ada yang weak atau 75 sampai intensitas 75 sampai 95%. Jadi adanya keton. Oke, adanya keton. Kelompok satu tadi adanya apa ya? Oke, kalau pada kelompok 4 tadi yang ditemukan apa aja? Kelompok 4. Asam OH ada, amida ada, ester ada. Banyak yang ada ya. Aldehid ada, bukan keton. Oke. Oke, jawaban yang benar adalah yang kelompok satu ya. Jadi asam OH itu tidak ada. Oke, bisa di-share screen yang kelompok 4 lagi. Kita ke kelompok 4 lagi. Kita bahas satu-satu dulu. Oke, kelompok satu minta tolong nanti direvisi ya, dijabarkan. Kalau semisal Anda hanya jadi satu seperti itu, teman Anda nggak paham, padahal jawaban Anda benar. Gitu ya, kelompok satu. Baik, Ibu. Mm-mm. Jadi direvisi Oke, bertahap seperti kelompok 4. ya, betul. Oke, karbonil ada semua ya, benar. Ke tahap satu dulu ya. Karbonil ada semua yang ditunjukkan betul. Karbonil sangat khas ya. Dia puncaknya sharp dan juga sangat strong gitu kan. Jadi kalau ada puncak yang sharp dan strong pada daerah 1700 ya, 1600 1700-an itu berarti dia adalah karbonil yang ditunjukkan oleh kelompok satu dan kelompok 4. Benar ya. Oke, selanjutnya tahap 2. Oh, saya salah baca atau apa ya? Ini kelompok 4 yang di-upload di Google Drive dengan yang dipresentasikan beda ya? Mohon maaf Ibu, berbeda. Karena ada revisi. Oke, lain kali kalau ada revisi yang dipakai diupload ulang ya. Jangan tidak diupload ulang. Kalaupun diupload ulang diberi keterangan revisi gitu. Kalau misal saya tidak meminta untuk presentasi, langsung saya nilai di Google Drive, nilai Anda akan jelek. Itu ya. Oke, asam Baik, OH Bu. tidak ada.
Ya, OH memang tidak ada ya. Jadi OH pada asam itu ada pada zona 2. Bedanya dengan OH pada alkohol, kalau OH alkohol ada pada zona 1, bentuknya dia simetris gitu ya. Kalaupun tidak simetris, dia sublancip. Itu karena suatu kondisi ya, di mana ikatan hidrogennya lemah. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau OH asam ada pada zona 2. Nah, di sini tidak ada OH asam. Karena OH asam bentuknya melebar ada pada zona 2. Itu ya. Nggak ada, benar. Amida, amida yang mana? Amida yang mana, amida? Yang warna hijau atau yang warna biru? Yang Anda tunjukkan itu. Yang hijau Ibu. Yang hijau. Oke. Saya luruskan ya. Yang hijau itu yang ditandai temanmu, itu bukan amida. Itu adalah CH3 ya. Jadi kumpulan antara karbon dan hidrogen. CH ya. Jadi kalau misal CH-nya semakin banyak, dia akan semakin meruncing dan semakin kuat. Maka ini bukan amida. Itu ya. Oke, nanti silakan kelompok 4 direvisi ya. Ya, mohon maaf sebentar ya. Oke, kemudian yang tahap 3 ester ya. Ester ada yang mana ester? Ester yang mana? Yang di blok biru ini? Iya Ibu. Oke, ester ini kalau kita lihat ya, ini bentuknya adalah variatif. Artinya apa? Dalam satu puncak ini ada banyak sekali pecahan ya. Kalau ester enggak. Tuh. Jadi ini bukan ester ya. Oke, jadi ester tidak ada. Oke, nanti silakan direvisi. Anhidrida, anhidrida juga tidak ada ya. Anhidrida itu adalah karbonil yang jumlahnya ada 2. Maka yang di situ dituliskan anhidrida ada 2 serapan dekat 1700 sampai 1650. Jadi kalau misal dia anhidrida, maka dia akan ketemu di apa namanya di karbonil ini ada 2 kembar. Ini ada pada kelompok berapa ya? Kelompok ada ada yang ketemu anhidrida kelompok 2. Kelompok 2 ketemu yang anhidrida kelompok 2. Tidak ada, Kelompok Ibu. 2 ada nggak ketemu? Tidak ada. Oke, coba di share screen dulu. Kelompok 2 di share screen dulu ya. Ya udah jelasin ya.
Kelompok 2. Oke, hmm, anhidrida tidak ada ya. Anhidrida dua serapan dekat 1810 dan 1760. Coba dilihat ya. Di daerah 1800 sampai 1700 itu ada nggak serapan? Dua serapan. Ada Ibu. Ada kan? Kembar kan? Iya. Serapannya coba di kursornya ditunjukkan. Nah, jadi kalau semisal nanti di spektra Anda menemukan kembar karbonil seperti ini adalah anhidrida. Coba lagi kursornya Mbak ditunjukkan ya temannya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada dua spektra seperti ini kembar, ini adalah anhidrida. Karena anhidrida itu CO ada dua yang saling berdekatan. Makanya dia teridentifikasi seperti itu. Oke, nanti kelompok 2 silakan direvisi ya, diperbaiki. Anhidridanya ada. Oke, kita kembali ke kelompok 4. Oke, aldehid tidak ada ya. Nah, karena tahap satu tadi, poin satu tidak ada, poin 2 tidak ada, poin 3 tidak ada, poin 4 tidak ada, poin 5 tidak ada, maka karbonilnya adalah suatu keton. Ya, seperti yang disampaikan oleh kelompok satu tadi. Silakan diperbaiki nanti ya kelompok 4 ya. Oke, silakan masuk ke tahap 3. Oke, fenol ada? Ada nggak ini fenol? Adakah fenol? Alkohol fenol? OH? Yang mana? Yang mana? Ada Ibu yang di garis warna merah. Yang merah, yang biru itu apa? Yang di blok biru itu apa? Ini kan ada dua blok toh, ada yang warna merah, ada yang warnanya biru. Yang biru itu apa? Kok di blok biru gitu? Fenol, Ibu. Fenol. Yang merah, yang merah apa? Alkohol, Ibu. Oke. Bedanya alkohol sama fenol apa? Oke, nanti silakan dicari ya. Yang benar adalah alkohol fenol OH. Jadi alkohol maupun fenol itu sama-sama punya gugus fungsi OH. Ya. Jadi OH ini benar terdeteksi pada yang daerah merah itu ya. Yang di blok temunya warna merah. Yang biru itu bukan. Jadi yang merah itu saya kan waktu kemarin menyampaikan materi kalau alkohol dia bentuknya adalah gimana bentuknya? Sangat khas ya. Bentuknya seperti apa? Seperti apa?
Yang bentuknya? Bentuknya gimana kok, Mbak Adelia? Simetris. Simetris kan? Lebar dan juga simetris. Sangat khas dengan OH. Oke, kelompok satu. Kelompok satu OH-nya ketemu juga. Di kelompok satu kita tidak tahap 3, Bu, karena di menganalisis spektrum senyawa X itu bila kan tahap satu. Bila tahap satu ada, kita ke tahap 2. Tapi bila tidak ada di tahap 2, langsung ke tahap 3. Jadi kita nggak mengidentifikasi di tahap 3. Oke, kemarin kan saya revisi ya. Waktu penyampaian materi saya revisi. Ini diidentifikasi Oh, semua. Tahap, oh tahap 1 iya. sampai tahap 6 ya. Ya, Mm-mm. maaf, Bu. Nanti Berarti nggak direvisi. di... Oke, silakan nanti direvisi. Iya, Bu. Terima Jadi kasih. untuk alkohol, oke, yang merah ya, ini benar. Kalau waktu saya menyampaikan materi, dia sangat sangat khas bentuknya adalah melebar dan simetris. Tapi ini kok lancip, Bu, gitu kan. Hal ini dipengaruhi karena alkohol itu kan punya ikatan hidrogen ya. Kalau dia berikatan dengan suatu atom lain, dia memiliki ikatan hidrogen namanya. Kalau ikatan namanya alkohol, alkohol kan bentuknya cair yang mudah menguap gitu kan. Kalau ikatan hidrogennya kuat gitu kan, dia akan berada pada kondisi cair. Nah, itu dia akan stabil. Bentuk puncaknya akan melebar dan simetris, gitu ya. Tapi kalau ikatan hidrogennya lemah, dia akan menguap, mudah menguap. Nah, itu yang menyebabkan menjadi puncaknya menjadi simetris, menjadi lancip gitu ya. Makanya di sini lancip, artinya apa? Kalau di sini lancip, padahal ini OH, bukan simetris, melebar gitu ya. Maka ini ikatan hidrogennya, OH-nya sedang lemah gitu ya. Maka dia banyak berada pada fase gasnya. Itu ya. Oke. Amina tidak ada, ether tidak ada. Oke, benar ya. Jadi alkohol ada, nanti minta tolong direvisi untuk kelompok 4 ya, dan kelompok satu. Oke, masih ada adzan ya, kita tunggu dulu adzannya.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, pada tahap 3 selesai ya berarti kita menemukan adanya alkohol, aminah, dan ether tidak ada. Yuk, lanjut ke tahap 4. Oke, tahap 4 mencari ikatan rangkap ya. Jadi pada tahap 4 ini kita cari ikatan rangkap. Ada nggak ikatan rangkapnya? Kalau semisal ada ikatan rangkap, maka ada dua kemungkinan. Ikatan rangkap itu berupa alkena atau berupa cincin aromatis. Makanya pada poin 1 dicari dulu, ada atau tidak ikatan rangkapnya. Jawabannya ada ya. Yang mana ini? Yang di blok warna apa? Yang di blok warna kuning yang kedua, Ibu. Yang di blok warna kuning yang kedua. 1600. Oke. Tidak di yang warna hijau itu apa? Iya, Bu, maaf yang warna hijau. Oh, yang warna hijau. Oke. Jadi benar ya, ikatan rangkap C ikatan rangkap 2 antara C dengan C ada pada daerah 1650 yang di blok temanmu warna hijau ini ya. Nah, kalau kita lihat yang di blok temanmu warna hijau ini dia nyantol kan ke karbonil. Coba dilihat ya. Kalau kita tarik ke atas, coba Mbak kursornya ditarik ke atas. di dari ini kan pecah ya, ya kan? Sebenarnya seperti terlihat satu puncak, tapi ini pecah jadi dua. Nah, pecahan itu adalah antara karbonil dan C ikatan rangkap 2 dengan C. Jadi C ikatan rangkap 2 dengan C itu juga dia spesifik ya, dia seringkali nyantol sama karbonil. Jadi kalau di karbonil ada kemudian dia pecah, ada apa namanya serapannya juga, maka itu dia adalah C ikatan rangkap 2 dengan C. Jadi letaknya spesifik dekat sekali dengan karbonil. Gitu ya. Oke. Kemudian kita cek apakah dia alkena atau aromatik. Kalau misal dia alkena, maka aromatiknya negatif. Gitu ya. Kalau misal dia adalah aromatik, maka aromatiknya ada. Ada nggak aromatiknya? Ada. Yang mana aromatiknya? Yang mana aromatiknya? Yang di blok warna apa? Ini kan ada keterangannya ada gitu kan. Yang di blok warna apa? Kelompok 4. Yang warna merah, Ibu. Yang warna merah, coba dilihat. Aromatik itu daerahnya 1600-an. Itu daerah berapa yang merah itu? 3200-an. Bukan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang merah ini adalah CH. Nanti minta tolong direvisi ya. Oke, kelompok 1 menemukan aromatik. Kelompok 1 ketemu aromatik? Tidak. Tidak. Ketemu CK terangkap 2 dengan C? Enggak juga kayaknya ya, kalau saya lihat di PPT-nya. Oke, minta tolong direvisi ya. Yang di blok kuning ini apa, Mbak? Hmm? Yang poin 2 itu loh, ada aromatik daerah 1600 itu yang mana sih? Hmm? Yang mana? Oke, yang aromatik, yang ini ya. Di antara yang temanmu blok kuning itu kan ada satu serapan. Coba ditunjukkan, yang nggak di blok. Bukan. Itu kan yang ada blok kuning kan ada dua toh? Ya, yang di tengah-tengahnya. Nah, itu ya, itu adalah aromatik. Nah, yang di blok temanmu warna merah ini adalah CH. CH-nya aromatik. Tadi kan saya sampaikan ya, bahwa
yang di blok merah ini adalah CH. Nah, iya benar. Kalau yang di poin 3 ini adalah CH-nya CH aromatik. Gitu ya. Jadi yang di blok temenmu kuning ini bukan aromatik ataupun CH aromatik. Yang aromatik adalah yang antara di blok kuning ini, kemudian CH aromatiknya adalah yang di blok merah ini ya. Minta tolong nanti kelompok 4 ya, diperjelas lagi mana yang apa namanya C ikatan rangkap dua dengan C gitu ya. Jangan dijadikan satu slide seperti ini. Nanti temenmu kalau baca jadi bingung. Gitu ya. Untuk informasi nanti UAS-nya berupa spektra ya. Nah, nanti nggak tahu yang akan saya keluarkan yang mana antara spektra 1, 2, dan 3. Jadi minta tolong direvisi barangkali yang keluar adalah spektranya kelompok 1 dan 4. Jadi nanti bisa dibuat belajar. Gitu ya. Jadi kalau temanmu salah merevisi dan Anda yang tidak presentasi, tidak mendengarkan, ya sudah gitu kan, selesai. Nggak bisa ngerjakan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari tahap 4? Oke, kita ke tahap 5. Oke, di tahap 5, ikatan rangkap 3. Ada nggak? Ada atau tidak? Yang nomor 1, C rangkap 3N itu tidak ada, Ibu. Oke, benar. Terus? Kemudian C rangkap 3C juga tidak ada. Oke, benar. Karena pada daerah sekitar 2000-an di zona 3 ya, itu tidak ada serapan sama sekali. Jadi kalau semisal di zona 3 itu ada serapan, sudah dipastikan bahwa itu ada ikatan rangkap 3. Pada zona 3 itu sangat khas untuk ikatan rangkap 3 ya. Jadi tidak ada gugus fungsi lain di situ selain ikatan rangkap 3. Jadi kalau zona 3 bersih ya sudah ikatan rangkap 3-nya tidak ada. Oke. CH dekat 3300 ya itu tadi ya. Tadi saya sampaikan bahwa yang meruncing itu adalah CH. Bisa jadi itu adalah kombinasi dari CH-nya aromatik maupun CH-nya eh maupun CH yang lain, yang rantai gitu ya. Jadi bukan yang di blok merah itu. Yang di blok merah itu adalah OH, alkohol. Oke, ya selanjutnya tahap 6. Gugus nitro, 2 serapan kuat ya. Dan tajam atau sharp antara 1600 sampai itu ya di zona 5 ada pada daerah. Oke, yang ditunjukkan temenmu yang merah itu kuat nggak? Apakah itu strong yang warna merah? Tidak, Ibu. Tidak. Oke, yang kuning itu benar. Satunya adalah yang eh dekatnya aromatik. Berarti yang mana? Tadi aromatik yang mana aromatik? Aromatik kan yang itu. Berarti sampingnya. Nah, jadi yang ada blok kuning 2 tadi itu adalah gugus nitro. Itu ya. Oke. Tahap selanjutnya, tahap 7. Oke, hidrokarbon tidak ada karena menemukan tahap 1 sampai 6 ketemu semua. Ada yang ketemu ya. Oke, jadi kesimpulannya gugus fungsi yang diperoleh apa aja? Ketemu apa aja tadi? Ada karbonil, kemudian Ada karbonil, terus ada keton. Hmm, ada apa aja? Oh, kan tinggal menyimpulkan toh dari hasil diskusi tadi. Kelompok 4 ini tadi, oke, minta tolong Mbak di apa namanya dibukakan yang di slide tahap kedua Mbak. Coba, saya kok lupa. Tahap kedua coba. Oke, coba dilihat ya.
Tahap kedua kelompok 4 menyatakan bukan keton, tapi di kesimpulan ada keton. Piye? Makanya kalau copy paste itu dilihat, dibaca ya. Sampai nama kelompok aja nggak diganti. Oke, wes gak usah lihat kesimpulannya ada di PPT-mu. Kesimpulan dari diskusi kita tadi, ketemu apa aja? Gugus fungsinya. Boleh yang lain ya? Ada karbonil. Karbonil sebagai gugus karbonil sebagai pada tahap 2 apa? Sebagai apa dia? Sebagai asam karboksilat kah? Atau sebagai aldehid kah? Atau sebagai ester kah? Sebagai keton. Sebagai keton. Jadi karbonil dan keton itu sama. Salah kalau di kesimpulan karbonil dan keton gitu ya. Itu ya. Oke, terus ketemu karbonil sebagai keton. Ketemu apa lagi? Ketemu apa lagi tadi? Ikatan rangkap CC. Oke, kata rangkap 2 dengan C. Kata rangkap 2 antara atom C dengan atom C. Terus? Ada CH aromatik dan vinil. Berarti cincin? Berarti kita bisa simpulkan bahwa di situ ada Cincin aromatis. Aromatik. oke, cincin benzen ya. Jadi C kata rangkap 2 itu adalah C kata rangkap 2-nya benzen. Terus ketemu apa lagi? Ikatan rangkap 3 CH. Oh, ada tadi kata rangkap 3 tadi. Ah, alkohol. Hmm? Ikatan rangkap 3 tadi ada kah? Nggak ada. Di zona 3 bersih. Ketemu apa lagi? Alkohol fenol. Alkohol. Alkohol fenol. Terus ketemu apa lagi? Satu lagi? Gugus nitro. Gugus nitro. Ya sudah, itu. Terus dari mana Anda tahu bahwa itu adalah paracetamol? Saya aja nggak tahu kalau itu paracetamol. Dari mana? Kelompok 4 tahu kalau itu paracetamol? Oke, makanya ya, lain kali jangan kayak gitu. Kalau mau mencontek, contek nggak apa-apa, tapi harus paham. Jadi kalau Anda dapat spektra yang tidak diketahui senyawa X gitu ya, yang Anda akan dapatkan apa informasinya? Ya hanya gugus fungsi. Kemarin saya sampaikan, pada tahap IR, Anda tidak akan bisa menentukan struktur senyawa. Apalagi menyebutkan namanya adalah paracetamol. Nggak bisa. Karena informasi yang Anda dapatkan hanya gugus fungsi. Nah, kalau misal nanti lanjut ke MS dengan Bu Krisna nanti ya, nah itu digunakan untuk menentukan struktur. Baru dari situ Anda bisa tahu bahwa, oh ini ketemunya strukturnya ini loh, berarti ini paracetamol bisa. Kalau IR nggak bisa. Kecuali kalau misalkan suatu industri farmasi mau mendatangkan bahan baku paracetamol. Udah kan? Kita tahu nih bahan baku paracetamol yang akan datang, maka kita akan cari referensi, gitu kan? Cari bakunya paracetamol, dibandingkan baru itu tahu bahwa ini adalah paracetamol. Kalau senyawa X nggak akan tahu Anda ini senyawa apa, strukturnya aja nggak tahu. Minta tolong ya kelompok 4 untuk direvisi. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kita akhiri ya. Jadi mohon untuk direvisi. Nanti saya rasa untuk kelompok 2 dan 3 juga sudah mengcover ya. Dari pembahasan kita tadi mana gugus karbonil, kemudian mana yang apa namanya? Tadi saya sempat sisipkan apa namanya? Anhidrida gitu kan. Yang mungkin berbeda dari kelompok 1 dan 3 ya. Oke, silakan nanti direvisi ya dari hasil diskusi kita hari ini. Hasil revisi bisa diupload ulang di Google Drive. Nanti silakan dibuat bahan belajar untuk
UAS. Jadi nggak tahu nanti ya. Ada yang mau ditanyakan? Pertemuan selanjutnya dengan Bu Krisna ya, bukan Pak Alga ya. Baik, Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri ya untuk diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan. Selamat malam.